Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah al-mab'uth lil'alamin rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa alaina wa ala salihi ibadillah. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat untuk kami. Wanfa'na bima 'allamtana, dan berikanlah manfaat kepada kami dari ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau, kami tidak memiliki ilmu kecuali ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkau maha berilmu lagi maha bijaksana. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman rahimahullah, mari kita murajaah terlebih dahulu makro kita yang kemarin. Kemarin kita sampai halaman berapa? Mohon infonya. Halaman 75. Kita merujaknya dari ayat 187 saja. Sudah ketemu atas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته 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 bersama Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytah wa ma lidh-dhalimin min ansar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Silakan. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Terus. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Kurang lembut lo-nya. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Bersama wa ma lidh-dhalimin min ansar Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana innana sami'na Innana aja Rabbana innana sami'na jangan diberi jeda innana Rabbana innana sami'na munadi yunadil lil panjangkan yunadi baca dari munadi ay munadi ya munadiyai munadiyai yunadil lil panjangkan yunadi lil munadi di munadi di munadiyai yunadi munadi yunadi bukan tiyi tapi dia munadiyai yunadil lil itu panjang yunadi lil dari situ yunadi lil panjangkan di panjang yunadi lil imani munadi yunadi munadiyai yunadi munadiyai yunadil lil itu masuk ke jadinya bukan yunadil tapi yunadilil dari situ dari yunadi lil lil imani muya yu yunadi lil limani
Panjangkan dulu. Yunadi. D-nya panjangkan. Yunadi lil liya. Tirukan ini lil imani. Lil imani an amanu Aminu. Dari an. aminu bi rabbikum fa amanna. Terus selanjutnya Pak Adi. Rabbana innana sami'na munadiyan. D-nya pendek. Munadiyai. Rabbana innana sami'na munadiyan. Masuk kayaknya. Saya contohkan munadiyai yunadi. Tirukan dulu coba. Munadiyan yunadi. Iya, dari awal. Rabbana innana sami'na munadiyan. Pengaruh. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa aminna. Fa'amanna. Rabbana innana Bukan. sami'na. Pendek harusnya. Innana. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Coba baca dari an aminu. Nanti pas bi rabbikum, mimnya biarkan jalan sejenak. Mim sukun. An aminu. An aminu bi rabbikum fa amanna. Ayatnya satu orang lagi. Kalau pas ayatnya panjang 3 orang. Kalau yang pendek-pendek 2 orang. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi. Kurang lama. Munadiyai yunadi. Munadiyan yunadi. Yunadi. Lagi. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi. Kurang lama. Latihan dulu coba. Munadi. Bukan di situ lamanya. Munadiyai yunadi. Coba latihan dulu. Munadiyan yunadi. Yunadi lil. Munadiyan yunadi. Terus kan salahnya karena bukan di situ. Yunadilil harusnya yunadilil iman. Munadiyan yunadi. Udah ngomong dulu. Munadiyan yunadilil. Nah itu panjangkan dulu. Yunadilil. Bukan yunadilil, tapi yunadilil. D-nya ada ya-nya kan? Coba yunadi. Yunadilil. Nah itu pendek itu namanya. Kalau panjang gimana? Lil iman. Bukan. Lihat tulisannya. Lihat. Lil ada lam 2 itu. Bukan li iman tapi lil iman. Lagi yunadi. Panjangnya lupa panjangnya. Yunadilil imani. Ya. Rabbana innana sami'na munadiyan
ayat. Munadiyan yunadi. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi. Damami dulu. Munadiyan. Itu D-nya nggak usah dipanjangin. Munadiyan yunadi. Munadiyan yunadi Dilil. Dari awal, dari munadiyai. Munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum bukan fa'am, apa harusnya? Coba diperbaiki. fa'amanna. Nah, begitu. Coba an aminu aminu bi rabbikum fa'amanna. Bersama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa'amanna. Separuh ini dari Pak Mauludin sampai Pak Khalid. 1, 2, 3. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa'amanna. separuh sini dari Pak Andri sampai Pak Santoso. Silakan. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa'amanna. Ya. Berarti nggak terbiasa baca ini ya? Ini sebetulnya disunahkan untuk dibaca saat kita bangun tidur di malam hari itu. Ya pas sepertiga malam terakhir itu bangun, baca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian baca doa-doa yang lain ya, doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bi dzikrihi. Kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu dilanjut subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Lalu berdoa dengan doa khususnya istighfar ya, kemudian bisa doa dengan doa-doa yang lainnya. Lalu kita baca ini dalam kondisi masih belum wudu, bahkan ya dalam kondisi belum wudu masih berusaha jangkep nonyowo itu, masih di atas ranjang baca inna fi khalqis samawati. Kalau hafal ya otomatis menjadi mudah urusannya. Jika tidak hafal bisa baca dari mushaf yang ada di HP-nya, atau jika ada mushaf yang ada terjemahnya semacam ini boleh ya, walaupun kondisinya nggak punya wudu dibaca. Ada kata wudu dulu kemudian baru baca juga bisa. Bacanya dari inna fi khalqis samawat, berarti ayat berapa? 190 sampai akhir surat Ali Imran ayat 200. Total ada 11 ayat berarti ya. 11 ayat. Betul ya? 11 apa 10? 11 ayat ya. 11 ayat. 200 dikurangi 189. Ya, 11 ayat. Kalau startnya dari 191 berarti 10 ayat, itu kan? Kalau startnya dari ayat 190 berarti 11 ayat. Itu sunahnya baca itu pas bangun tidur. Kemudian baru dilanjut dengan sholat malam. Ya, mungkin
ini nanti rekamannya dipelajari lagi, kemudian dilancarkan dan diistiqomahkan baca itu ketika bangun tidur di sepertiga malam yang terakhir, biar kita semakin menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah SAW dalam bentuk berusaha menghidupkan sunnahnya dalam kehidupan kita. Agak telat sebetulnya kalau kita tahu di usia senja tentang ini. Agak telat. Atau mungkin sudah tahu cuma belum diamalkan. Sudah tahu? Belum tahu ya? Baru tahu ya. Ada hadisnya sahih dalam riwayat Bukhari, riwayat Muslim ada. Nanti bisa dicek. Kita lanjut sekarang. Kalau begitu bangun kita langsung baca ini boleh? Bisa. Tapi sebaiknya kita memuji Allah terlebih dahulu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jika hafalnya cuma itu, baca itu langsung baca ini bisa. Ya, mungkin pertemuan yang akan datang saya sampaikan hadis mengenai amalan ini. Ya, itu kebiasaan Rasulullah SAW. Jadi amalan-amalan yang dari Nabi berlandaskan hadis-hadis yang sahih itu ada banyak sekali. Yang andai kata kita berusaha untuk mengamalkan semuanya, kita akan kewalahan, nggak mampu lah gampangannya. Ya. Jika ada yang dari Nabi, kemudian kita belum sempat mengamalkannya secara totalitas semuanya, kenapa kita justru sibuk dengan yang lainnya? Kadang kita begitu. Ya. Entah itu karena faktor tidak tahu, atau karena malas, atau tidak benar-benar paham kedudukan sunnah Rasulullah SAW. Namun yang sering saya jumpai, seseorang mampu menyempatkan waktu dan begitu bersungguh-sungguh menjaga satu amalan. Namun amalan tersebut semacam diijazahkan oleh gurunya. Bahkan andai kata terjadi benturan antara amalan dari Nabi dengan amalan dari gurunya, maka untuk sementara waktu amalan dari Nabi ditinggalkan. Demi apa? Demi menjaga keistiqomahan mengamalkan ijazah amalan dari gurunya. Ini tidak tepat ya, ini tidak tepat. Seharusnya andai kata terjadi benturan atau gesekan antara Rasulullah SAW dengan manusia yang lain, siapapun dia, entah itu orang tua kita, entah itu guru spiritual kita, kiai kita, gus kita, atau siapa kita, maka yang dimenangkan siapa? Yang dimenangkan adalah Rasulullah SAW. Ada hadis sahih bunyinya begini, la yu'minu ahadukum, salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan keimanan yang sempurna, hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku lebih dia cintai, min walidihi, daripada orang tuanya, wa waladihi, daripada anaknya, wan nasi ajmain, dan daripada manusia seluruhnya. Orang tua dan anak disebut secara khusus, kemudian manusia secara umum disebut semuanya. Di situ masuk, di situ guru-guru kita ya, atau tokoh spiritual yang menjadi idola kita, masuk semuanya di situ. Sehingga andai kata terjadi ketidakcocokan antara seruan orang-orang yang kita cintai dan kita agungkan dengan seruannya Nabi Muhammad SAW, yang dimenangkan seruannya siapa? Seruannya Nabi Muhammad SAW. Ya, intinya sunnah-sunnah ini banyak sekali, dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu banyak sekali, dan saya mengakui diri saya sendiri nggak mampu. Kalau mau mengamalkan semuanya itu nggak mampu, dan mungkin kita semuanya juga bakal kewalahan. Kitab semacam Riyadhus Shalihin, kitab semacam Al-Adhkar, itu kalau kita mau mengamalkan banyak banget gitu, kewalahan kita mengamalkan itu ya. Yang itu kita belum memungkinkan untuk mengamalkan semuanya, tapi setidaknya kita berusaha untuk mengamalkan sebagiannya. Dan jangan sampai kita nggak mengamalkan itu tapi justru punya amalan yang lain. Itu kuatirnya demikian ya. Kurang pas lah ya, kurang pas. Anggap itu emas 24 karat,
Kemudian amalan-amalan yang ini semacam kerikil atau batu atau apa begitu ya. Ada sebongkah emas di hadapan kita nggak mengambilnya, tapi justru sibuk dengan kerikil-kerikil yang di sekitarnya yang tidak ada harganya gitu. Yang ada kata orang dikasih itu nggak mau gitu ya. Bahkan boleh jadi sebongkah emas itu dibandingkan kerikil tadi satu truk menang mana harganya? Emasnya kan. Yang dari Nabi ini ibaratnya emas. Pastikan kita sibuk dengan itu sebelum sibuk dengan yang lainnya. Dan andai kata kita sibuk dengan yang dari Nabi, kita akan tersibukkan dengan itu saja sehingga nggak ada waktu dengan yang lainnya. Dan itu adalah nikmat yang sangat agung. Tatkala kelezatan dan kenikmatan dalam beribadah, entah itu amaliyah yang sifatnya fisik atau hati atau lisan, semuanya berlandaskan landasan yang jelas dan kita merasakan kenikmatan yang mendalam dengan itu. Itu adalah nikmat yang sebenar-benarnya nikmat dan berpotensi besar berlanjut rasa nikmatnya hingga hari kiamat nanti. Adapun tatkala kita dijadikan lezat atau nikmat terhadap sesuatu yang sifatnya maksiat atau mungkin syubhat atau mungkin sesuatu yang tidak jelas asal usulnya atau landasannya, maka dikhawatirkan kenikmatan tersebut adalah kenikmatan yang sifatnya menipu ya, atau mungkin di situ ada unsur tipu daya iblisnya sehingga kita merasakan tentram, merasakan nikmat, merasakan khusyuk dan sebagainya, namun sebetulnya itu tidak benar-benar berasal dari sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tanya, orang waktu di gereja nyanyi itu khusyuk apa enggak? Khusyuk. Merasakan tentram apa enggak? Mau jawab? Tentram. Mereka tentram. Dengan itu mereka tentram. Dengan amalan mereka itu mereka merasakan tentram. Kemudian mereka bahkan menangis, menangis. Khusyuk apa enggak kalau sampai menangis itu? Khusyuk. Mereka merasakan kebahagiaan dengan itu. Namun itu kebahagiaan yang sebetulnya ada unsur tipu daya setannya di situ. Ya, saya tanya, orang waktu minum minuman keras dia merasakan kenyamanan apa enggak? Kebahagiaan apa enggak? Bahagia kan? Tapi bahagia yang semacam itu berlanjut sampai akhirat apa enggak? Tidak. Orang tatkala berzina nikmat apa tidak? Ya nikmat lah. Ya. Nikmat. Mau rela bayar jutaan kan? Rela bayar jutaan. Itu yang anu ya, yang ngecek-ngecek ya. Yang ngecek-ngecek. Ada yang kerjaannya mapan ya, maka mereka milih yang mahal-mahal. Nikmat kan gitu ya, nikmat. Dan mereka juga merasakan bahagia. Namun cara meraih kebahagiaan semacam itu tidak akan menjadikan kita meraih kebahagiaan untuk kedua kalinya di akhirat nanti. Kalau kita ingin merasakan amalan yang menenteramkan hati dan akan menenteramkan kita sampai di akhirat, cari yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau mencari kebahagiaan yang kebahagiaannya bakal berlanjut sampai di akhirat, cari yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya kenikmatan yang diraih oleh pelaku ketaatan itu nikmatnya lebih tinggi daripada kenikmatan yang diraih oleh para pelaku kemaksiatan. Sebetulnya demikian ya, sebetulnya demikian. Karena nikmat yang ini bersumber dari kebenaran yang hakiki dan akan mengantarkan kepada kebahagiaan yang hakiki. Sementara nikmat yang tadi yang dengan cara melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu berdasarkan anggapan pribadi atau perasaan atau prasangka mereka, dan itu nggak akan mengantarkan kepada kebahagiaan hakiki. Semakin dikejar, nggak semakin puas hawa nafsunya, justru akan semakin terombang-ambing dan tenggelam dalam lautan itu, kebahagiaan yang semu itu.
Dan ujung-ujungnya bahkan orang yang mendapat predikat orang-orang terkaya di dunia, ada yang sekedar tidur aja nggak bisa, tidurnya pakai obat tidur. Lagi kita ngaji itu bisa tidur, ini ngaji bisa tidur, masalahnya nggak tidur kan. Ngaji bisa tidur. Jadi dengan uangnya mereka bisa beli kasur tapi nggak bisa beli tidur. Kemudian ada yang loncat dari gedung bertingkat, ya. Loncat dari gedung bertingkat. Apakah ada jaminan orang kalau kaya itu bakal bahagia? Ternyata tidak. Banyak orang yang ketika mencapai puncak karirnya atau kekayaannya, dia justru menemukan kehampaan dan akhirnya balik lagi ke gaya hidup di masa lalu, bertobat atau berhijrah. Baik, kita lanjutkan. Sekarang Rabbana faghfir lana, ketemu? Kadang kalau habis ngomong gini langsung hilang. Udah? Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Silakan lanjutnya, Ustaz. Nadanya naik ini harusnya. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Oke. Oh, yang ngantuk jajar Pak Santoso langsung nggak bisa tidur. Suaranya kewancang ya. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Terus orang lagi. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Bersama. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah. Silakan. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah. Terus Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah. terus Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika. apanya panjang? Ala rusulika. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika. Masih pendek ya? Masih ala rusulika, harusnya ala rusulika. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah.
bagian ala rusulika ya. Bersama Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Innaka la tukhliful mi'ad. Silakan. Innaka la Ada baunya yang lama? Innaka la tukhliful mi'ad. Nanti saat ulang K-nya pendek. Innaka la. Itu panjang itu. Kalau pendek gimana? Innaka la tukhliful mi'ad. Mi-nya panjang. Mi'ad. Innaka la tukhliful mi'ad. Ya, nanti dilatih kho-nya ya. Terus lanjut. Innaka la tukhliful mi'ad. Ya, cukup. Bersama innaka la tukhliful mi'ad. Ayat 195 ini panjang ya. Konten nggak cukup ya, waktunya. Mungkin yang ini biar nanti bisa jadi materi belajar, saya pimpin aja ya, saya pimpin aja. Kemudian pertemuannya akan datang, kita gantian baca ini, ya gantian baca yang ini sebagai materi belajar. Ini saya rekam, nanti bisa dipelajari. Biar di rekaman selanjutnya bisa tampil lebih maksimal. Pas direkam keliru-keliru kan mungkin nambahi grogi ya, sudah grogi nambahi grogi. Nah, kalau sudah persiapan insya Allah nanti lebih tenang, bacanya lebih tenang. Walaupun dalam kondisi tenang pun masih salah-salah dikit, nggak jadi masalah. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum. Lagi tanpa saya. Fastajaba lahum rabbuhum anni la anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha. Anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha. Lagi hati-hati banyak demunya. Anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha. Ba'dukum min ba'd. Ba'dukum min ba'd. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي
هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي Lagi. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. Lagi. وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. Sabili panjang ya li-nya, hati-hati. Lagi, 1, 2, 3. وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات Persisnya bukan nat tapi nat jannat dari awal la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannat ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا. Lagi. ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله ثوابا من عند الله. Lagi. ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. والله عنده حسن الثواب. Ya, cukup sampai di sini. Tadi yang di dalam paling atas yang pertama itu wala taqtumuna itu berarti Wala taqtumuna. Ya, kemudian dilanjut fanabaduhu itu. Iya. Nah, di sini kan
kan berhenti kok nggak diulang dari Oh iya. wala. Baik. Tadi kita saat berhenti di wala taktumuna tidak ada tanda waqaf mungkin. Iya. Tidak ada tanda waqaf. Di saya juga tidak ada tanda waqaf. Tapi menurut saya di situ bisa diberi tanda waqaf. Al-waslu aula. Sehingga saya tidak mengulang. Ada yang pakai mushaf Indonesia kan? Mushaf Indonesia. Di Pak Lutfi ada tanda waqaf enggak? Coba. Ayat 187. Ayat 187. Ada tanda waqaf apa enggak? Iya. Apa di situ tanda waqafnya? Sotlan. Berarti benar kan? Tadi saya bilang al-waslu aula itu sotlan. Berarti bisa dikasih tanda waqaf. Pertanyaannya gini, kalau misalnya kita baca pakai Quran ini, nah kita mau berhenti di sini kan nggak ada tanda waqaf. Iya. Terus kalau kita ulang lagi boleh dari wala. Justru diulang karena apa itu di mushaf yang sedang dipakai nggak ada tanda waqafnya dan kita nggak tahu maknanya kan, Lain ceritanya jika tahu maknanya maka bisa menentukan bisa berhenti di sini tanpa mengulang dan sebagainya, itu mudah kalau yang ngerti maknanya. Adapun yang tidak mengerti maka ikuti yang ada di mushafnya tanda waqafnya. Jika di situ ada tanda waqaf maka nggak usah ngulang. Jika nggak ada maka mengulang. Ya, ikuti tanda waqaf yang sedang dipakai mushafnya. Atau dioplos juga bisa. Mushaf utamanya mushaf Timur Tengah ini. Terus ada mushaf Bendawin, mushaf Indonesia. Kalau mushaf Indonesia biasanya dididik waqaf gitu. Ketika kelihatan ayat panjang, kok tahu teman gimana ini ya, lihat mushaf Indonesia. Oh ternyata di sini bisa berhenti nggak apa-apa. Ya, berhenti nggak apa-apa. Jadi waqafnya ikuti ijtihadnya penulis mushaf ya. Kalau di rumah kalau bisa baca gitu, kalau buka yang Quran Indonesia bukan jadi bingung. Iya, iseng bacanya Al-Quran ya bagus ya. Kalau iseng baca koran ini Isinya baca. iya, isengnya aja baca Quran ya. Seriusnya apa lagi ya? Baik, baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.